Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Dinamika pasar modal kembali mengemuka seiring sejumlah emiten memunculkan sentimen baru yang memengaruhi arah perdagangan menjelang akhir November 2025. Mulai dari rally saham bumi yang ditopang aksi korporasi dan proyeksi teknikal, penyesuaian jadwal right issue, PANI dan CSIS, hingga strategi pendanaan besar-besaran yang masih dinilai prospektif oleh analis. Sementara itu, kerjasama pembangunan jaringan 5G murah antara Nokia dan Surge menambah optimisme terhadap pertumbuhan infrastruktur digital di Indonesia. Di sisi lain, langkah Medco Energi memperluas akses investor melalui debut ADR di OTCQX Amerika Serikat menjadi bukti penguatan ekspansi global emiten energi nasional. Berbagai agenda korporasi tersebut menunjukkan bahwa katalis pasar tidak lagi hanya bertumpu pada kondisi makro, tetapi juga strategi masing-masing perusahaan dalam menjaga momentum bisnis. Bagi investor, fase ini menjadi kesempatan untuk mencermati arah teknikal, valuasi, dan potensi arus dana baru yang bisa menggerakkan pasar dalam waktu dekat. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham bumi melaju lagi, analis soroti target teknikal. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi menguat tajam hingga 9,17% ke level Rp238 pada Selasa 25 November 2025 dengan nilai transaksi yang besar. Penguatan ini menunjukkan kenaikan 77,61% dalam sebulan terakhir. Pengamat pasar modal Michael Yeo menyoroti prospek saham ini didorong oleh katalis korporasi, yakni rencana akuisisi 45% saham Laman Mining senilai sekitar Rp984 miliar. Proyek terkait akuisisi ini, pabrik alumina berkapasitas 2,4 juta ton per tahun dengan proyeksi beroperasi pada kuartal kedua tahun 2026 menjadi perhatian positif bagi investor. Selain itu, Bumi juga menunggu persetujuan terkait kuasi reorganisasi. Dari sisi teknikal, Michael Yeo menyebut Bumi membentuk pola bullish flag dengan potensi menembus level resisten di Rp244 dan target selanjutnya di Rp260. Sementara support berada di Rp206. Perkembangan lain, perusahaan mencakup rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 19 November 2025 yang menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengangkatan Christopher Fong sebagai direktur baru hingga RUPST 2030. Manajemen Bumi juga memproyeksikan ekspansi di segmen emas dan bauksit. Tambang emas Jubilee Metals Limited berpotensi mencapai kapasitas produksi 25.000 troy ounce per tahun saat produksi penuh. Sementara produksi tambang Wolfram Limited diperkirakan mulai lebih cepat dari Juni 2026. Di segmen bauksit, PT Laman Mining memiliki cadangan sekitar 30 juta ton yang berpotensi meningkat hingga 50 juta ton jika persetujuan perluasan area tambang didapatkan. Berita kedua, PANI ubah jadwal rights issue, prospek masih menarik. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menunda jadwal pelaksanaan rights issue jilid ketiga yang menargetkan dana Rp16,7 triliun. Penundaan disebabkan perseroan masih menunggu surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penundaan jadwal ini yang juga dialami emiten lain seperti Inet dianggap wajar oleh pengamat pasar modal. Dikatakan bahwa ini hanya soal waktu jika penyebabnya adalah masalah teknis. Dari sisi perdagangan, saham PANI melemah 1,40% pada 25 November 2025. Secara teknikal, pengamat menilai saham ini berada pada posisi support di Rp13.700 hingga Rp13.200. Jika area ini dapat dipertahankan, potensi kenaikan menuju resisten di level Rp15.000 bahkan Rp16.000. Sekretaris perusahaan PANI, Christy Graciela menegaskan bahwa perubahan jadwal ini tidak berdampak material pada operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Rights issue ini telah disetujui dalam RUPSLB pada 9 Oktober 2025. PANI berencana menerbitkan maksimal 1,21 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp15.000 per saham. Mayoritas dana hasil aksi korporasi ini yakni sebesar Rp16,125 triliun akan digunakan untuk membeli hingga 44,1% saham PT Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Sementara sisanya sekitar Rp608 miliar dialokasikan untuk penambahan modal pada 3 entitas anak yaitu CSN, KUS, dan PET untuk belanja modal. Berita ketiga, Nokia dan Surge atau Wi-Fi bangun jaringan internet 5G harga murah mulai Desember 2025.
Nokia mengumumkan kerjasama jangka panjang dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi atau Surge untuk membangun jaringan 5G Fixed Wireless Access atau FWA di beberapa provinsi, termasuk Jawa, Papua, dan Maluku. Implementasi pembangunan jaringan ini yang mendukung inisiatif broadband terjangkau pemerintah akan dimulai pada Desember 2025. Nokia akan mendukung Surge dalam pembangunan jaringan 5G FWA berskala besar, menggunakan pita spektrum N50 untuk menghadirkan akses broadband berkecepatan tinggi dan berlatensi rendah. Selain itu, Nokia juga akan memanfaatkan teknologinya yang sudah ada, seperti FTTX, IP, dan Optics untuk backhaul dan transportasi data. Nokia secara khusus mengembangkan solusi gabungan Radio Access Network atau RAN dan Customer Premises Equipment atau CPE untuk kebutuhan FWA Surge, guna menjadikan layanan broadband berkecepatan tinggi, terutama di wilayah dengan keterbatasan konektivitas. Perangkat yang digunakan berasal dari portofolio AirScale RAN Nokia yang hemat energi. Beberapa di antaranya mencakup AirScale Baseband, Remote Radio Head atau RRH, dan sistem Zero Footprint Site, serta menggunakan teknologi efisien ReefShark System on Chip. Selain itu, Surge juga memanfaatkan sistem manajemen jaringan cerdas atau AI Nokia, Mantare NM, untuk pemantauan dan pengelolaan jaringan yang optimal. Direktur Surge, Senedi Ong, menyatakan bahwa kemitraan ini menjadi fondasi bagi perseroan untuk membangun jaringan 5G yang unik dan terbaik di kelasnya, siap menghadapi dunia digital dan menghadirkan konektivitas terjangkau bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. Berita keempat, CSIS ubah jadwal rights issue jilid pertama, ini alasannya. PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk atau CSIS mengumumkan perubahan rencana jadwal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD atau Rights Issue Jilid 1. Direktur Utama CSIS, Chua Obintoro, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini dilakukan karena perseroan masih menunggu diterbitkannya surat pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran PMH METD 1 perseroan. Jadwal baru akan diumumkan setelah surat pernyataan efektif tersebut diterima. Perusahaan menegaskan bahwa perubahan jadwal ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan juga kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan. Dalam rencana rights issue CSIS ini, perusahaan akan menerbitkan maksimal 522.800.000 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp380 per saham, yang berpotensi menghimpun dana maksimal 198,66 miliar. Berita kelima, ADR Medco Energi atau MEDC debut di OTCQX, prospek saham ikut terangkat. PT Medco Energi International Tbk atau MEDC mengumumkan bahwa sponsor American Depository Receipts atau ADR mereka mulai diperdagang di OTCQX Best Market dengan kode saham MBCOY pada 22 November 2025. Langkah ini memberikan akses yang lebih efisien dan terstruktur bagi investor ekuitas di Amerika Serikat untuk memperdagangkan saham Medco Energi, memperkuat basis investor dan meningkatkan visibilitas di pasar internasional. Pengamat pasar menilai debut ADR di Amerika Serikat tersebut berpotensi memperluas jangkauan investor dan menarik foreign flow ke saham MEDC. Kendati demikian, listing di OTCQX tidak berarti otomatis menghasilkan likuiditas besar dalam sekejap. Secara teknikal, koreksi saham MEDC membentuk bullish divergence yang menandakan potensi reversal dengan breakout di 1.335 dan target Rp1.445. BRI dan Reksa Sekuritas juga mencatat ketahanan harga di support Rp1.245 hingga Rp1.270 dan mengindikasikan konfirmasi rebound jika harga menembus resisten di 1.315 dengan target selanjutnya di 1.380 hingga Rp1.400. Secara fundamental, BCA Sekuritas mencatat pemulihan kinerja MEDC pada kuartal ketiga 2025, didorong oleh tambahan kepemilikan di koridor PSI dan kenaikan produksi. Meskipun laba bersih 9 bulan pertama masih tertekan. Momentum pemulihan diproyeksikan berlanjut di kuartal keempat 2025, didukung produksi dari lapangan Forel dan Terubuk, serta pemulihan operasi dan ekspor AMMN. BCA Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp1.750 per saham, meskipun memangkas proyeksi laba bersih di 2025. Namun menaikkan estimasi EBITDA MEDC 2025 dan 2026. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.